Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda. Dan hari ini kita akan menyimak mengenai amnesti yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan juga ada informasi mengenai Tom Lembong mengenai abolisi. WhatsApp tanggal 16 Desember 2019 mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205. Demikian putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari apabila. Pemirsa, DPR menyetujui usulan Presiden untuk memberikan abolisi untuk kasus Tom Lembong. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan atau Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong atas kasus hukum yang menyeretnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad setelah menggelar rapat konsultasi bersama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek. Pemirsa, berdasarkan hasil rapat konsultasi tersebut, sekali lagi DPR RI ini sudah memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap surat Presiden tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Hal tersebut dikatakan oleh Sufmi Dasko Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada malam hari ini. Dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan demikian, dengan telah dibacakannya putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong, Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2015-2016 yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula rafinasi. Sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Putusan ini tidak memberatkan dengan uang pengganti karena hakim menyimpulkan Tom tidak memperoleh keuntungan pribadi dari tindak pidana tersebut. Sementara itu, informasi terbaru yang kami himpun hari ini, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta abolisi untuk Tom melalui surat Presiden nomor R43-Pres-07-2025 pada tanggal 30 Juli 2025. Dan DPR ini sudah menyetujui abolisi tersebut dalam rapat selanjutnya pada malam hari ini 31 Juli 2025. Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa DPR telah mempertimbangkan serta menyetujui secara resmi permohonan dari Presiden. Dengan pemberian abolisi, artinya pemirsa, seluruh proses hukum yang tengah berjalan dihentikan dan tuntutan pidana resmi dihapus. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui pemirsa bahwa abolisi ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk menghentikan proses hukum pidana yang sedang berlangsung. Dan biasanya abolisi
ini memerlukan pertimbangan DPR sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tom Lembong, pemirsa, sebagai catatan tambahan, ini mengajukan banding atas vonisnya pada 22 Juli 2025 secara teknis. Permohonan banding belum selesai saat DPR memutuskan abolisi. Tolong tertib. Media sekalian, hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih media sekalian. Hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah. Ya, pemirsa, selain abolisi untuk Tom Lembong, DPR RI juga mengumumkan amnesti untuk Hasto Kristianto. Presiden Prabowo Subianto mengajukan amnesti bagi Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan sebagai bagian dari permohonan amnesti untuk total 1.116 narapidana. Surat Presiden terkait diserahkan ke DPR pada 30 Juli kemarin. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas
Surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita dengarkan amnesti untuk Hasto Kristianto yang dilaporkan langsung dan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. DPR telah menerima serta menyetujui usulan tersebut dalam rapat konsultasi pada malam hari ini 31 Juli 2025. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, sebelumnya divonis sekitar 3,5 hingga 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus suap terkait dengan pergantian antara waktu anggota DPR atau PAW. Dengan amnesti berarti semua proses hukum resmi diberhentikan dan hukuman tidak akan dilaksanakan. Hasto sebelumnya telah menjalani sidang vonis pada 25 Juli 2025 dengan vonis resmi dibacakan beberapa hari kemudian. Pemirsa, amnesti yang diberikan ini merupakan hak Presiden untuk memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman, biasanya setelah terdakwa telah divonis. Dalam kasus ini, amnesti diajukan sebagai bagian dari paket amnesti bagi ratusan narapidana termasuk Hasto Kristianto. Proses keputusan DPR serta pemerintah ini dilakukan dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan juga DPR RI yang berlangsung pada malam hari ini, dipimpin oleh pimpinan DPR, kemudian juga fraksi-fraksi Komisi 3 DPR, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga Menkum Supratman Andi Aktas. Hasil konsolidasi tersebut adalah persetujuan DPR atas 2 surat Presiden. Yang pertama, pemirsa, adalah Surpres nomor 42 yang bertanggal 30 Juli mengenai amnesti bagi 1.116 terpidana termasuk Hasto Kristianto. Kemudian untuk Surpres yang kedua adalah Surpres R43 tanggal yang sama terkait dengan abolisi untuk Tom Lembong. Pengumuman persetujuan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada hari ini, pemirsa. Dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari saya hormati teman-teman pimpinan fraksi, saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000, tetapi setelah kami verifikasi hari ini baru yang memenuhi syarat yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman pimpinan fraksi. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan
untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Saya rasa Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman pimpinan fraksi, saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto. Dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Hasto Kristianto, ada Magdir Ismail. Selamat malam Pak Magdir. Selamat malam. Baik Pak Magdir, kita sudah simak bersama bahwa amnesti telah disetujui oleh DPR RI untuk Pak Hasto Kristianto. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira tentu kami bersyukur ya bahwa ini satu kebijakan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo ya. Dalam arti bahwa beliau mau mencoba melakukan, atau paling tidak saya kira teman-teman di DPR atau bahkan juga di pemerintah yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak tepat di dalam perkaranya Pak Hasto ini. Sehingga dengan kewenangan yang ada pada Presiden memberikan amnesti ya kepada beliau. Ini sesuatu yang baik saya kira. Bagaimanapun juga ini kan sesuatu yang harus kita hormati, sesuatu yang harus kami syukuri begitu. Baik, Pak Magdir, pertanyaan kami adalah apakah menurut Anda amnesti ini menegaskan ada kelemahan dalam proses hukum terhadap Hasto sebelumnya? Iya, kalau berkali-kali hampir di setiap persidangan kami selalu mengatakan bahwa perkara ini adalah politisasi ya. Dan ini adalah politik balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap Pak Hasto. Nah, jadi saya kira bisa jadi ini satu kesadaran di dalam pemerintahan bahwa hal seperti ini tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu diteruskan. Nah, untuk mencoba saya kira ya menunjukkan bahwa pemerintah beritikad baik terhadap proses hukum ini, maka pemerintah tidak ikut campur di dalam prosesnya kemarin. Tetapi begitu proses hukum sudah selesai, baru pemerintah kemudian mengambil, terutama Bapak Presiden, mengambil sikap terhadap persoalan ini. Baik, ini kriminalisasi politik menjadi salah satu aspek yang selalu digaungkan oleh kuasa hukum dari atau tim kuasa hukum dari Pak Hasto. Melihat Presiden Prabowo Subianto memberikan ataupun juga mengajukan amnesti, apakah ini menjadi salah satu hal yang bisa dibilang ataupun juga bisa dilihat dari sisi positifnya bahwa hal tersebut tidak benar atau seperti apa, Pak Magdir? Iya, saya tidak tahu bagaimana pertimbangan dari Bapak Presiden ya ketika memberikan amnesti kepada Pak Hasto. Tetapi apa yang kami sampaikan selama ini kan ada urutan kejadian yang terkait dengan politik dan kemudian dibalas oleh aparat penegak hukum, gitu loh. Nah, pembalasan oleh aparat penegak hukum ini terutama KPK, ini kan kami tengarai ini terkait dengan pengangkatan dari pimpinan
KPK yang baru. Itu yang di dalam eksepsi saya ingat betul kami katakan bahwa semuanya itu adalah satu tindakan politik balas dendam yang dilakukan oleh penguasa yang lama begitu terhadap Pak Hasto terutama. Artinya semuanya sudah lengkap dalam eksepsi yang sudah disampaikan, begitu Pak Magdir ya? Betul. Jadi sebenarnya kami sudah mulai menyampaikan hal ini sejak di dalam pra-peradilan. Ya, kemudian di dalam eksepsi kami sampaikan lagi, begitu juga di dalam pembelaan kami kemarin. Ya, kami berharap bahwa salah satu di antaranya yang dipertimbangkan oleh Bapak Presiden bahwa apa yang kami sampaikan itu adalah benar gitu loh. Baik, Pak Magdir, persetujuan DPR ini beberapa pihak menganggap begitu cepat. Apakah ini menurut Anda sudah tetap sesuai prosedur yang dilaksanakan? Iya, sebenarnya nggak perlu persetujuan DPR itu kan kapan saja mereka bisa lakukan kok. Iya. Ya, karena bagaimanapun juga kan mereka itu kan adalah mewakili kepentingan rakyat, kan mewakili kepentingan orang banyak gitu loh. Jadi ketika mereka melihat bahwa ada kepentingan orang banyak tersangkut dalam persoalan ini, segera mereka mengambil tindakan cepat. Saya kira satu hal yang wajar-wajar saja menurut hemat saya. Baik. Pak Magdir, berbicara mengenai implikasi hukum dengan adanya amnesti ini, artinya apakah seluruh catatan hukum Hasto Kristianto ini benar-benar dihapus? Ya mestinya begitu ya, meskipun memang pernah terjadi kan kemudian dimaafkan kan, itulah diberikan maaf oleh presiden. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh presiden itu adalah satu pengakuan bahwa tidak ada yang salah dalam persoalan ini. Gitu. Oke, Pak Magdir, dengan adanya amnesti ini apakah tim kuasa hukum masih akan tetap mengajukan peninjauan kembali atau sudah cukup? Iya, kalau menurut hemat saya ya sudah cukup. Mari kita hormati keputusan Bapak Presiden dan DPR mengenai soal ini ya. Sebab saya kira ini satu permulaan yang baik di dalam proses penegakan hukum kita. Ya, karena bagaimanapun juga penegakan hukum itu kan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kepastian hukum, untuk kepentingan keadilan, bukan untuk kepentingan kekuasaan, apalagi kekuasaan orang-orang tertentu. Ya, penegakan hukum itu tidak boleh dijadikan semacam bentuk balas dendam politik. Baik, Pak Magdir, ini sekaligus edukasi hukum untuk masyarakat awam. Apa sebetulnya perbedaan antara amnesti dengan upaya-upaya hukum biasa yang sebelumnya Anda lakukan? Iya, kalau upaya-upaya hukum yang biasa yang kita lakukan ini kan melalui proses peradilan, gitu ya. Sekarang ini melalui satu proses yang dimana Presiden mengambil alih itu. Karena memang Undang-Undang Dasar kita memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden ini harus kita sambut baik. Dan kita harus kami harus menyampaikan terima kasih bahwa beliau mau mendengar dan mau melihat apa yang terjadi di negeri ini hari ini. Baik, Pak Magdir, ini juga beberapa pertanyaan di media sosial yang masuk mengenai apakah Pak Hasto sudah memberikan respon ataupun bagaimana proses Pak Hasto merespon ketika mengetahui Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti? Ya kami belum tahu kan karena ini baru diumumkan malam ini. Artinya memang sebelumnya ini sesuatu yang tidak disangka-sangka begitu. Betul. Kalau saya sama sekali tidak menduga bahwa ini akan jadi secepat itu gitu loh. Baik, apakah ada komunikasi antara tim hukum Hasto dan juga pemerintah sebelum amnesti ini? Tidak sama sekali, Pak Magdir. Iya, sama sekali tidak. Ya. Oke, baik. Apa langkah selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Hasto setelah menerima amnesti ini? Iya, tentu kan mestinya kan begitu keputusan ini sudah ada dan disampaikan kepada pihak yang menahan Pak Hasto, kewajiban mereka segera mengeluarkan dia dari tahanan. Ya. Dan tentu saja kalau itu sudah selesai ya, secara hukum semua urusan sudah selesai. Oke, baik. Ini kita berbicara jangka panjang. Bagaimana posisi Pak Hasto setelah mendapatkan amnesti ini di PDI Perjuangan? Saya kira ya kita bisa lihat nanti di Kongres ya. Saya kira seperti itu. Saya tidak bisa meramalnya sekarang gitu loh. Sebab bagaimanapun juga ini kan Kongres nanti kan adalah keputusan orang banyak dan tentu saja keputusan ketua umum terpilih ya. Kalau sampai sekarang kan masih tetap menjadi keputusan
Ketua Umum yaitu Ibu Mega. Apapun yang akan diputuskan adalah keputusan Ibu Mega. Apapun yang disetujui oleh teman-teman yang lain juga itu pasti disetujui oleh Ibu Mega. Baik, Pak Magdir, terima kasih banyak atas informasinya, dan mungkin pertanyaan terakhir tadi ini juga menjadi pertanyaan seluruh masyarakat, bagaimana posisi Pak Hasto setelah ini, dan kita akan nantikan bersama. Pak Magdir, terima kasih banyak atas informasinya, terima kasih telah bergabung bersama iNews. Terima kasih. Dan pemirsa, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian amnesti. Dan tetaplah bersama kami di iNews.